Verkes polisi atau polisi lalu lintas adalah sebuah istilah yang pertama kali digagas oleh Belanda. Namun organ polisi lalu lintas sendiri baru dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1915 oleh pemerintah Hindia Belanda. Polisi terbagi dalam 4 bagian, yaitu bagian sekretaris bertugas untuk mengurus administrasi, bagian serse, bagian pengawas umum, dan bagian lalu lintas. Pada masa penjajahan Jepang, organ kepolisian dibuat lebih sederhana karena hanya ada kompetai atau polisi Jepang, sedangkan polisi lalu lintas tidak nampak. Pada tahun 1945 ini, semangat kemerdekaan telah membawa perubahan pada kondisi polisi lalu lintas dengan digawangi oleh R.S. Sukanto dan R. Sumanto serta tokoh-tokoh lain. Mereka bahu-membahu menyiapkan proklamasi. Setelah merdeka, ditetapkanlah mengenai kedudukan polisi, yaitu termasuk di dalam Departemen Dalam Negeri. Dan sebagai Kapolri pertama pada masa ini adalah R.S. Sukanto. Mengingat keadaan lalu lintas pada saat itu tidak serumit masa sekarang, praktis pada periode ini, masalah lalu lintas belum mendapat perhatian serius. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai kelahiran seksi lalu lintas dalam wadah Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuannya, polisi lalu lintas mempunyai rumusan tugas untuk mengurus lalu lintas, mengurus kecelakaan lalu lintas, pendaftaran nomor berwij, motor brigade keramaian, komando pos radio dan bengkel. Sedangkan pada tahun 1959, setelah dikeluarkannya order tentang pembentukan seksi lalu lintas jalan, maka dikenallah istilah lalu lintas jalan. Salah satu peran penting yang dilaksanakan pada periode ini adalah pengamanan konferensi Asia Afrika, Asian Games, dan Thomas Uber Cup dengan berperan aktif memberikan perlindungan, keamanan, keselamatan jalan, dan kelancaran lalu lintas. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan sebuah momen yang menjadi sejarah perjuangan Polantas dalam masa perubahan bentuk negara ini. Konsistensi pekerjaan dan tugas sangat diuji dalam mengatasi berbagai gerakan pengacau keamanan, membuat polisi seakan tidak tidur demi negara ini. Pada tahun 1964 peraturan dikeluarkan, maka lahirlah Direktorat Lalu Lintas sebagai nama dan sebuah simbol yang kuat. Sebagai konsekuensi, tuntutan untuk membangun polisi pintar pun makin besar. Pendidikan kejuruan kader-kader Polantas mulai dirintis dengan mengirim beberapa perwira polisi ke Amerika. Hasilnya Polantas memiliki kemampuan semakin dalam dan juga mahir dalam menggunakan peralatan, baik komunikasi maupun kendaraan bermotor. Pada tahun 1965 merupakan tonggak awal polisi lalu lintas Go Public. Dengan mengembangkan pendidikan masyarakat melalui majalah, mengenalkan kepada pramuka, dan membentuk patroli keamanan sekolah atau PKS. Periode ini merupakan masa yang berat dan menjadi sebuah perjalanan yang tergolong rumit bagi polisi. Dengan penyatuan antara ABRI dan Polri, maka menjadikan banyak perubahan di tubuh organisasi Polri. Salah satunya adalah perubahan Direktorat Lalu Lintas menjadi Direktorat Lalu Lintas Komapta atau Komando Utama Samapta Polri. Dan di saat inilah terbentuk Patroli Jalan Raya atau PJR. Permasalahan lalu lintas mulai meningkat, ditandai dengan meningkatnya frekuensi pelanggaran lalu lintas. Sehingga salah satu upaya penindakannya adalah dengan melakukan sistem tilang yang berlaku efektif sejak tahun 1971. Sistem ini bukanlah sebagai ancaman atau intervensi kepada pengguna jalan, namun sebagai upaya penegakan hukum. Secara organisasi setelah melalui berbagai perubahan berdasarkan surat keputusan, pada tahun 1991, Direktorat Lalu Lintas Polri berkedudukan di bawah Kapolri yang dikoordinasikan oleh Deputi Operasi Kapolri. Reformasi bergulir yang ditandai dengan segala kekacauan serta kesemrawutan, bahkan tak ada lagi batas-batas kesopanan. Berawal dari sebuah krisis multidimensi, diikuti dengan lengsernya sebuah rezim yang dinamakan Orde Baru hingga terjadi pergantian pimpinan negara.
untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, polisi lalu lintas tetap aktif mengendalikan serta melakukan tugas-tugas lain di bidang lalu lintas dengan semangat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcar Lantas. Berlanjut pada tahun 1999, sebagai tuntutan demokrasi dan penegakan supremasi hukum, maka kedudukan Polri dipisahkan dengan ABRI dan di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Pada tahun 2004, dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah tentang tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di dalamnya terdapat 7 wewenang Polri dan 6 diantaranya adalah milik Polantas. Maka ini merupakan salah satu sejarah sebagai wujud eksistensi Polantas. Reformasi terus bergulir, salah satunya adalah reformasi struktural, yaitu perubahan Direktorat Lalu Lintas menjadi Korps Lalu Lintas yang dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas berpangkat Jenderal Bintang 2. Dalam pelaksanaan tugas, Polantas dituntut bekerja secara profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka kepastian hukum dan terwujudnya Kamseltibcar Lantas. Polisi lalu lintas memiliki peranan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tugas yang dikenal dengan 3E plus 1I, yaitu Law Enforcement atau penegakan hukum, Traffic Education atau pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, Traffic Engineering atau rekayasa lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi atau registrasi dan identifikasi forensik kendaraan bermotor dan pengemudi. Selanjutnya dalam upaya pengembangannya, Polantas juga memiliki program unggulan, yaitu Quick Win, meliputi Quick Response Time, transparansi penyidikan, transparansi pelayanan, dan transparansi perekrutan, pendidikan dan pelayanan masyarakat dengan kegiatan seperti Polisi Sahabat Anak, Patroli Keamanan Sekolah, Saka Bayangkara Lalu Lintas, Police Goes to Campus, Inspektur Upacara, Road Safety Riding, kampanye keselamatan lalu lintas, pembentukan paguyuban ojek, bakti sosial, lomba-lomba, dan sebagainya. Patroli dan pengawalan atau patwal, penegakan hukum atau gakum, salah satunya dengan electronic law enforcement, yaitu melakukan penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dengan menggunakan alat elektronik seperti CCTV dan GPS. Penegakan aturan atau gatur, registrasi dan identifikasi atau regiden, diantaranya pemanfaatan teknologi informasi pada ujian SIM berupa Audio Visual Information System atau AVIS, online sistem dan manajemen nomor polisi dalam pelayanan STNK dan BPKB, pembayaran pajak kendaraan melalui ATM, ketepatan waktu, tidak memungut biaya tambahan, informasi yang jelas dan transparan. National Traffic Management Center atau NTMC yang meliputi pelayanan Quick Response Time secara profesional terhadap masyarakat, analisa pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas atau Black Spot, Pusat Informasi SIM, STNK, BPKB, bagi Polri dan masyarakat, Pusat Informasi Kegiatan dan Kemacetan Lalu Lintas, Pusat Informasi Hilang Temu Kendaraan Bermotor, Pusat Kendali Patroli Ranmor dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas, Pusat Informasi Kualitas Baku Mutu Udara, Pusat Pengendali Lalu Lintas. Keberadaan NTMC ini berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian operasional kepolisian bidang lalu lintas. Seluruh data dari wilayah ditampung dan diolah untuk siap disajikan untuk membantu tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sebagai pengembangan teknologi, NTMC juga eksis di dunia online untuk hadir di jejaring sosial Twitter. Dalam NTMC Lantas Polri mempunyai fungsi sebagai wadah interaksi para followernya dalam berbagi informasi, saran, kritik, dan menampung ide-ide kreatif atau inovatif untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di jalan.
Perubahan adalah keniscayaan, karena tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri.